Sampai sekarang tak ada yang tahu nama asli dari Mbah Kuning. Keberadaan makamnya baru menjadi perhatian masyarakat ketika pembangunan TMII di tahun 1972. Peristiwa aneh saat memindahkan makam Mbah Kuning. Sampai sekarang tak ada yang tahu nama asli dari Mbah Kuning. Keberadaan makamnya baru menjadi perhatian masyarakat ketika pembangunan TMII di tahun 1972. Ketika itu alat-alat berat mulai bekerja untuk memindahkan makam. Namun sejumlah kejadian aneh mengiringi proses pemindahan makam Mbah Kuning. Sejumlah pekerja mengalami kesurupan dan jatuh pingsan saat membongkar makam. Alat-alat berat dicoba digunakan untuk memindahkan sejumlah pohon-pohon. Tiba-tiba saja rusak tanpa penyebab yang jelas. Alhasil pimpinan proyek membiarkan keberadaan makam Mbah Kuning di Taman Mini. Alat untuk memindahkan itu kayak bulldozer itu dia tidak mampu untuk bisa mengalihkan tempat ini. Kan ada pohon yang sekarang ini pohonnya ada di situ itu. Di ini sampai tumbuh lagi. Ini nggak bisa sampai bulldozer itu terbalik 3 kali. Lepasnya rantai eskavator saat azan maghrib. Kekeramatan makam Mbah Kuning bahkan masih terasa hingga sekarang. Belum lama ini, kembali para pekerja tengah melakukan pembangunan di belakang makam Mbah Kuning. Tapi tiba-tiba saja, rantai eskavator yang begitu kuat lepas begitu saja. Menyisakan banyak pertanyaan. Banyak yang menduga lepasnya rantai bulldozer dikarenakan adanya pengaruh gaib yang tak suka pada para pekerja yang tak menghentikan aksinya walau sudah berkumandang azan maghrib. Tidak diketahui asal-usul Mbah Kuning. Sampai Mbah Kuning wafat tak diketahui secara pasti tentang asal-usul beliau. Hanya dari cerita yang diwariskan turun-temurun oleh keturunannya saja, yang banyak bermukim di sekitar Taman Mini. Dari penyebutan nama Mbah Kuning, kuat dugaan jika beliau berasal dari Jawa. Namun berdasarkan keterangan langsung dari keturunan Mbah Kuning, leluhur mereka adalah asli orang Betawi. Pohon tua di sisi makam sebagai payung Mbah Kuning. Sebagian orang mempercayai pohon tua yang ada di makam Mbah Kuning tersebut tidak bisa diusik, lantaran berada tepat di kepala Mbah Kuning. Pohon tersebut mitosnya merupakan payung Mbah Kuning dalam istirahat panjangnya. Konon sejumlah pekerja sempat mengalami pingsan dan kesurupan saat ingin menebang dan akan memindahkan pohon tua yang memayungi makam tersebut. Mbah Kuning kebal dengan senjata api. Mbah Kuning termasuk alim ulama penyebar Islam di Jakarta Timur pada masa kolonial Belanda. Mbah Kuning menggelorakan semangat perlawanan dengan menggalang kekuatan di masyarakat. Beliau bahkan pernah menyerang sebuah gedung milik Belanda yang ada di sekitaran Pondok Gede. Saat berada di medan pertempuran, Mbah Kuning dihujani tembakan senjata dan rentetan ledakan granat. Tapi anehnya tak satu pun melukai Mbah Kuning dan pasukannya. Sering tercium aroma harum. Posisi keramat makam Mbah Kuning ada tak jauh dari danau di samping rumah adat Madura. Bentuknya sederhana, dinaungi rindangnya pohon kemuning yang sudah tua. Banyak kisah aneh berkaitan dengan keberadaan makam Mbah Kuning di taman ini. Di antaranya sering tercium aroma harum yang tak jelas dari mana sumbernya. Dan kekeramatan makam yang tak bisa dipindahkan. Mbah Kuning adalah tokoh masyarakat yang dihormati di sekitar Cipayung. Perawakannya sedang dan berkulit kekuningan. Dulunya beliau dikenal sebagai seorang wali Allah yang arif dan berwibawa dalam menyebarkan agama Islam. Pada saat ini kita berada di Anjungan Jawa Timur, Taman Mini Nusa Indah. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang makam Mbah Kuning. Kali ini kami akan berikan informasi sekilas info tentang Mbah Kuning. Mbah Kuning ini pada masa hidupnya mereka terkenal dengan jawara ilmu, ya. Mereka terkenal dengan orang-orang yang orang baik, ya. Orang yang berbudi luhur, berbudi mulia. Satu-satunya makam yang ada di Taman Mini itu ada di Anjungan Jawa Timur. Sebelum ada Taman Mini berdiri, ini makam sudah ada. Banyak makam keluarga di sini. Dan ini yang satu ini beliaunya makam Mbah Kuning. Beliaunya sosok yang karismatik dan perlu
diberikan kehormatan di sini. Ya benar, itu salah satu dari keanehan di Taman Mini kok ada makam. Cucunya Ki Gam belum? Yaudah ya, yuk. Iya, gue tahu. Kok dia kesini? Tujuh bocah jadi tumbal penyangga jembatan Panus Depok. Dibangun pada tahun 1917, jembatan Panus masih berdiri kokoh hingga kini. Dulu jembatan Panus jadi salah satu akses penghubung Jakarta, Depok, dan Bogor. Namun kini, jembatan Panus mulai sepi dan jarang digunakan. Keadaan ini tak jauh beda dengan tahun 1918 atau setelah jembatan Panus berdiri, sejumlah warga menolak menggunakannya. Usut punya usut, warga kecewa lantaran pembangunan jembatan menelan korban 7 anak kecil. Tumbalkah? Ini yang saya dengar sih katanya orang dulu bikin jembatan ini pakai tumbalnya 7 anak kecil. Makanya jembatan ini kondisinya ya begitu kuat sekali ya. Dan sering anak kecil itu suka lewat. Dia sebetulnya nggak ganggu. Cuman kalau ada orang yang nggak permisi sama dia, itulah dikasih lihat dia 7 jalan, mobil lewatin dia celaka. Jo, lu harus tolongin gue. Lo kenapa lu? Gue dikejar-kejar hantu. Usia jembatan sampai 100 tahun dipercaya juga karena tumbal 7 bocah. Tak hanya itu, Stefanus Jonathan yang merupakan pimpinan pembangunan jembatan pada masa penjajahan Belanda ikut mencatat kisah misterius di balik jembatan Panus. Tak diketahui alasan pasti, namun saat jembatan selesai dibangun, Stefanus menghilang begitu saja. Hilangnya Stefanus inilah yang membuat Nyi Eti, kekasih Stefanus, patah hati, depresi, hingga bunuh diri. Itu Nyi Eti katanya. Yang baju putih marah-marah. Dia emang cantik kalau orang yang enggak. Ini cantik kalau dia marah terus kelihatan rambutnya panjang. Ini gigi calingnya kelihatan. Dia orang Depok juga pernah pacaran sama orang Belanda. Katanya dia bunuh diri katanya. Iya, karena ditinggal sama orang Belanda entah gimana. Jadi sekarang kadang-kadang suka ada di pancoran aja nih. Kalau orang ke pancoran nggak permisi suka diganggu juga. Tujuh bocah jadi tumbal penyangga jembatan, dan kisah tragis Nyi Eti bunuh diri jadi sumber gangguan misterius jembatan Panus hingga saat ini. Sangat jarang warga melintas jembatan ini, terutama hari sudah mulai gelap. Membunyikan klakson wajib dilakukan bagi siapapun yang melintas jembatan